Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi menjelang siang Ibu dan Bapak. Sebagai puskesmas dengan perawatan, tentunya ada salah satu tugas penting yang tidak boleh diabaikan adalah ketika pasien dirawat lebih dari 8 jam, bahkan lebih dari 24 jam, sebetulnya regulasinya mempersyaratkan bahwa pasien tersebut harus mendapatkan sebuah proses pelayanan makanan. Nah, jadi memang tepat sebetulnya pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka bagaimana mempersiapkan rumah sakit kita sebagai rumah sakit atau puskesmas sebagai puskesmas dengan perawatan itu nanti bisa menyediakan makanan yang bukan hanya aman dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga harus aman dari kemungkinan adanya risiko bahaya dari paparan-paparan yang bisa menyebabkan outbreak. Kira-kira seperti itu. Nah, kita sekarang sebetulnya akan masuk ke dalam sebuah proses bagaimana sebuah sistem keamanan yang bisa meminimalkan resiko adanya kontaminasi dari sebuah proses penyediaan makanan di fasilitas pelayanan seperti puskesmas dan rumah sakit. Saya kira Ibu dan Bapak satu hari yang lalu ya, sehari kemarin sudah diberikan sebuah refreshing ya terkait dengan bagaimana proses penyediaan makanan by system ya. Jadi dari mulai bagaimana penyusunan standar makanan, standar gizi, pengadaan bahan makanan, kemudian bahan makanan itu diterima, kemudian bahan makanan itu disimpan, kemudian dipersiapkan, diolah, distribusi hingga disajikan. Nah, saya kira sebuah sistem yang itu sama tim Rumah Sakit Hasan Sadikin itu memang sebetulnya prinsip secara umum bisa diaplikasikan di berbagai fasilitas pelayanan ya, dengan pemberian makanan massal. Meskipun saya tahu di puskesmas itu tidak sekompleks di rumah sakit ya. Mungkin kapasitas tempat tidur pun juga tidak terlalu banyak ya. Mungkin di antara ada yang mungkin di bawah 10, ada yang di atas 10, di bawah 50, mungkin aja ke depan ada yang di atas 50. Hitung pada kebutuhan ya, puskesmas perawatan itu melaksanakan sebuah proses pelayanannya. Oke lah, kita nggak usah dipusingkan dengan kompleksitas perawatannya, tetapi yang harus kita fokuskan bersama-sama bagaimana proses penyediaan makanan itu betul-betul memenuhi sebuah standar yang bisa berbasis pada meminimalkan risiko adanya sebuah kontaminasi ya, kontaminasi dari berbagai sumber pencemaran yang bisa mengakibatkan sebuah proses pencemaran atau outbreak atau keracunan dan sebagainya. Nah, itu kira-kira Ibu dan Bapak supaya kita tidak gagal fokus, jangan sampai Ibu dan Bapak memandang bahwa materi ini terlalu kompleks, materi ini terlalu luas, karena memang kami pada umumnya basicnya adalah pelayanan yang memberikan sebuah pelayanan makanan dengan kapasitas kalau di Hasan Sadikin bisa mencapai 800 tempat tidur ya, bahkan kalau di combine dengan pegawai itu totalnya bisa 1000 lebih begitu. Nah, kalau untuk di puskesmas perawatan tentu mungkin di maksimal 50 tempat tidur begitu ya. Baik, Ibu dan Bapak, Bu Hani, kalau sekiranya saya terlalu cepat memberikan materi, mohon bisa diingatkan ya, karena biasanya saya suka loss of control begitu. Baik, Pak. Diingatkan ya Bu Hani ya dan teman-teman. Oke. Oke, siap. Sejauh ini suara saya masih cukup terdengar jelas ya. Alhamdulillah jelas, Pak. Baik, Ibu dan Bapak,
tujuannya tentu coba kita nge-refresh saja ya bagaimana sistem keamanan makanan di fasilitas pelayanan makanan itu bisa dipahami. Paling tidak kita memahami dulu pada sebuah sistem. Nanti di dalam implementasi pelaksananya mudah-mudahan bisa lebih terpahamkan juga dan bisa terampil. Kita hanya merefresh ya Ibu dan Bapak. Saya kira kalau yang backgroundnya tadi 15 tenaga gizi, tentu di bangku kuliah sudah dibekali tentang apa yang kita sebut dengan HACCP ya, Hazard Analysis Critical Control Point. Itu sebuah sistem yang memang melaksanakan sebuah proses di mana resiko bahaya itu bisa ditekan begitu ya dengan HACCP. Kemudian kita juga mengenal dengan adanya higien dan sanitasi makanan ya, di mana di situ juga sebuah sistem yang mengacu pada sebuah peraturan perundangan higien dan sanitasi jasa boga ya. Karena di situ sudah ada regulasi-regulasi yang mengatur bagaimana kita semua bisa meminimalkan adanya resiko kemungkinan terjadinya cemaran. Nah, Ibu dan Bapak mungkin ada sekitar 5 pokok bahasan ya yang akan kita sama-sama diskusikan. Yang pertama tentang mungkin latar belakang, kemudian sistem keamanan makanan, upaya pengendalian risiko bahaya, kemudian nanti masuk ke higien sanitasi dan keselamatan kerja, kemudian nanti kita simpulkan secara bersama-sama. Baik, saya mengawali dari sebuah latar belakang. Nah, kenapa kita penting adanya sebuah sistem keamanan makanan? Kita tahu ya Ibu dan Bapak bahwa makanan ini merupakan basic need begitu ya untuk manusia dan kebutuhan yang sangat hakiki yang harus dipenuhi setiap saat. Nah, di dalam sebuah perawatan pasien ya kita ingat bahwa proses penyembuhan pasien itu ada beberapa pilar pilar dari penyembuhan pasien. Nah, pilar selain obat dan seterusnya yang paling penting juga adalah pilar penyediaan kebutuhan makanan ya yang bisa memenuhi sebuah proses kebutuhan gizi pasien selama proses perawatan, dan apabila itu dipenuhi tentu akan menjadi upaya mempercepat proses penyembuhan pasien itu sendiri di puskesmas atau di rumah sakit. Jadi saya sih berharap semua nakes ya, khususnya juga teman-teman yang ada di puskesmas perawatan ya, baik memiliki basic gizi maupun juga bukan gizi, artinya sebuah tenaga anak punya sebuah pemahaman yang sama ya, bahwa makanan itu memegang peranan penting dalam rantai penyembuhan pasien. Sudah banyak sebetulnya penelitian yang menunjukkan bahwa ketika pasien yang dirawat ya tidak terpenuhi kebutuhan gizinya oleh karena faktor-faktor penyebabnya, maka sudah bisa dipastikan upaya proses penyembuhan penyakitnya itu mengalami sebuah proses perlambatan. Nah, kalau sebuah proses perlambatan penyembuhan pasien terjadi, maka resikonya tentu lama perawatan pun juga akan meningkat. Ketika lama perawatan akan meningkat, tentu biaya perawatan pun juga akan meningkat. Nah, kalau biaya perawatan meningkat, kira-kira siapa yang dirugikan? Kalau di era BPJS saat ini, Ibu dan Bapak, di mana proses pembiayaan misalnya didasarkan atas tarif inasi bijis atau KESMI, paket perawatan, tentu yang dirugikan itu stakeholder. Ya, stakeholder itu siapa? Ya, tentu para pengelola, salah satunya adalah para pengelola puskesmas kita ya, atau rumah sakit kita. Karena pasien itu
pembiayaannya sudah merupakan paket. Jadi mau dirawat 2 hari, 3 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan, ya paket itulah yang dibiayai oleh BPJS. Nah, sementara kelebihan biayanya siapa yang nanggung? Tentu fasilitas pelayanan seperti puskesmas dan rumah sakit. Nah, sengaja saya ini sampaikan dalam rangka membuka mata kita semua supaya kita betul-betul ada concern ya terhadap penyediaan makanan pasien dalam rangka upaya mempercepat proses penyembuhannya. Kira-kira seperti itu Ibu dan Bapak. Kenapa sebuah proses penyediaan makanan untuk pasien itu menjadi penting artinya, begitu ya. Nah, bukan hanya dari sisi aman penyediaan dari kebutuhan gizi, juga harus aman dari kemungkinan paparan adanya kontaminasi yang mungkin terjadi selama proses berlangsung ya. Ibu dan Bapak kemarin sudah diceritakan bagaimana penerimaan bahan makanan dari mulai penerimaan sampai dengan penyajian. Ibu dan Bapak kemarin sudah disampaikan juga bagaimana proses asuhan gizi terstandar ya PAGT di puskesmas ya. Nah, kedua hal tadi harus berjalan bersama-sama dalam upaya pemenuhan mempercepat penyembuhan pasien itu sendiri. Nah, fokus sekarang Ibu dan Bapak bagaimana makanan itu aman dari sisi cemaran ya, kontaminasi bakteri patogen ya, contohnya Salmonella, E. coli yang bisa menimbulkan penyakit ya, penyakit tambahan justru ya pada pasien yang sedang dirawat. Pasien-pasien yang dirawat itu tentu memiliki sebuah kerawanan yang sangat tinggi ya, karena imunitasnya sedang menurun dan sebagainya. Kalau saja ada paparan infeksi ya yang terjadi melalui makanan, tentu akan berbahaya ya, apalagi sekarang di era COVID ya, di mana banyak pasien-pasien yang tidak terduga ya ternyata begitu dirawat ternyata COVID ya. Nah, ini tentu harus kita perhatikan, jangan sampai makanan juga menjadi media proses penularan penyakit-penyakit infeksi. Nah, prinsipnya tentu disiplin dalam menerapkan izin dan sanitasi makanan pasien, begitu ya. Baik, Ibu Bapak, ini sebuah ilustrasi bukan di fasilitas pelayanan kesehatan ya, ini kejadian keracunan makannya itu di warga ya, tetapi dirawat di puskesmas dan dirawat di rumah sakit karena keracunan. Jadi keracunan makanan itu Ibu dan Bapak bisa terjadi di mana-mana ya, termasuk di fasilitas pelayanan seperti puskesmas dan rumah sakit. Kalau itu terjadi, tentu kalau menurut saya sangat ironis. Kalau di fasilitas pelayanan rumah sakit dan puskesmas terjadi keracunan makanan, itu sangat ironis. Karena apa? Karena kita bekerja di fasilitas yang memang menggeluti aspek-aspek kesehatan. Oleh karena itu, jangan saatnya nanti kita melakukan sebuah proses penyediaan makanan di puskesmas, ternyata keracunan itu timbul dari proses penyediaan makanan puskesmas itu sendiri atau rumah sakit itu sendiri. Ini tentu sebuah kondisi yang sangat ironis. Apakah pernah terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas? Saya kira bisa saja terjadi. Tetapi sampai saat ini saya belum mendapatkan sebuah data atau laporan ya, khususnya di Jawa Barat ya, khususnya lagi di Garut nih. Apakah udah pernah belum nih kejadian keracunannya? Kalau Ibu dan Bapak pernah mendapatkan sebuah tanda-tanda adanya keracunan, misalnya ketika pasien sudah diberikan makanan dari puskesmas, oh tiba-tiba diare, tiba-tiba mencret, tiba-tiba muntah-muntah gitu. Nah, ini sebuah kewaspadaan yang harus sama-sama kita care begitu ya. Jangan-jangan makanan yang kita berikan itu justru memberikan sumbangsih dalam keracunan makanan itu sendiri. Nah, dalam konteks ini kita tidak boleh terjadi. Kalau di rumah sakit, tetapi bukan pada pasien ya, kepada tenaganya malah pernah terjadi Ibu dan Bapak ya. Ini saya ceritakan bukan untuk mendiskreditkan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di Bandung ya, tapi pernah terjadi ya. Kebetulan
proses penyediaannya melalui sebuah catering begitu, menyediakan makanan untuk karyawan, dilalah begitu habis diberikan makan siang, karyawannya pada mual, muntah dan diare. Akhirnya dia dibawa ke IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Nah, hal-hal semacam itu ternyata terjadi juga ya di fasilitas pelayanan seperti rumah sakit, meskipun untuk pegawai begitu ya. Nah, ini saya ceritakan supaya kita punya kepedulian bersama, ternyata keracunan itu bisa terjadi di fasilitas pelayanan seperti rumah sakit. Nah, ini Ibu dan Bapak, kalau kita lihat sebuah gambar fakta risiko bahaya ya, ini adalah menu bubur nasi. Kira-kira kalau kita melihat gambar semacam ini, yang terjadi ini apa yang aneh begitu ya dengan gambar ini? Ternyata Ibu dan Bapak, ini ada gambar di dalamnya itu adalah kecoa. Dia sudah saya tidak tahu juga ini sumber kecoanya dari mana asalnya, tapi begitu disajikan ternyata muncul begitu kan. Nah, ketika ada kecoa yang muncul dan tersajikan kepada pasien, meskipun tidak menyebabkan outbreak, tapi kecoa ini adalah sumber dari kemungkinan risiko bahaya. Dalam konteks ini barangkali tidak menimbulkan kematian, tetapi kalau dari estetika, tentu orang ketika di makanan itu ada kecoa, mungkin akan menurunkan selera makan, mungkin saja menimbulkan sebuah komplain yang luar biasa dan sebagainya. Nah, ini hal kecil semacam ini tidak boleh terjadi. Kalau kecoa itu sampai kencing dan sebagainya dan masuk ke dalam sebuah proses pengolahan makanan kemudian disajikan dan termakan, apa yang terjadi ya. Jadi ini satu contoh. Saya kira contoh-contoh yang lain banyak, termasuk di Hasan Sadikin juga pernah yang namanya misalnya risiko bahaya fisik ya. Coba ada paku berkarat masuk ke dalam tahu, tidak bisa dimengerti bagaimana paku yang berkarat bisa masuk ke dalam tahu. Tapi faktanya ada begitu ya. Kemudian staples ya. Staples itu mungkin sering kali terjadi. Staples itu masuk ke dalam makanan dan termakan. Itu sering terjadi. Mungkin di antara kita juga pernah mengalami itu semua. Kemudian rambut juga ada masuk ke dalam makanan. Itu sering kali terjadi ya. Kemudian kerikil, kemudian yang kasat mata itu sering kali terjadi yang menyebabkan risiko bahaya. Kenapa itu terjadi begitu? Nah, ini menjadi bahasan kita bersama begitu ya. Jadi Ibu dan Bapak disadari atau tidak, risiko bahaya itu bisa terjadi di mana-mana. Ini yang kasat mata. Yang tidak kasat mata seperti bahaya biologi, bakteri, ya, bahaya kimia, ya, rodamin dan sebagainya. Ini bisa menimbulkan sebuah resiko yang mungkin satu saat menimbulkan outbreak begitu ya. Nah, Ibu dan Bapak ya, kasus outbreak foodborne disease ya, penyakit yang diakibatkan oleh adanya keracunan, nih di Sampit pernah terjadi ya. Untuk keracunan makanan terhadap 137 murid ya dari taman kanak-kanak. Wah, ini luar biasa ya. Kemudian juga pada saat buka puasa bersama belasan warga keracunan ya. Kemudian KFC ternyata harus bayar bocor 76,5 miliar rupiah ya, akibat dia tadi menderita kerusakan otak karena bakteri salmonella yang terjadi pada KFC. Jadi sebuah kasus foodborne illness, foodborne disease itu bisa terjadi. Nah, coba Ibu dan Bapak, ini datanya memang di luar ya. Di luar ternyata foodborne illness, foodborne disease ya, penyakit yang ditimbulkan karena keracunan makanan ini ternyata terjadi hampir 48 juta kasus nih ya setiap tahun ya di rumah sakit. Nah, ini kalau bicara rumah sakit ya hampir 127.000 ya, bahkan menyebabkan kematian 3.000. Biayanya pun juga miliaran. Jadi sebuah fakta yang menunjukkan bahwa ternyata foodborne illness yang akibat dari proses penyediaan keracunan makanan itu bisa menimbulkan konsekuensi yang luar biasa.
Nah, sebetulnya kita pertanyaan, dari mana sebetulnya datangnya bahaya? Datangnya bahaya itu ternyata ibu dan bapak di sekitar kita. Ya, itu pertama food handler, manusia, ya, beserta benda-benda yang digunakannya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Lingkungan kita ternyata kendaraan menimbulkan polusi dan sebagainya ya. Dan ini bisa mencemari ya udara kemudian tercemar masuk ke lingkungan proses pengolahan ya. Kemudian serangga, tikus, hewan lain ya, kecoa, lalat dan sebagainya. Ini menjadi potensi yang bisa menimbulkan risiko bahaya. Bahan baku yang bisa menjadi sumber utama juga ya di dalam proses risiko bahaya ya. Bahan baku yang tidak safety ya, tidak memperhatikan aspek-aspek keamanan. Bahan pengemas pun juga termasuk stateless tadi ya. Kemudian bangunan bangunan itu sebetulnya masuknya ke dalam GMP. Kalau saya bicara tentang Food Safety Management System, memang bangunan itu GMP itu merupakan syarat utama ya sebuah proses penyediaan makanan yang safety. Jadi ibu dan bapak ketika ingin merenovasi puskesmas perawatan, di situ ada bangunan dapur, mohon bisa betul-betul diperhatikan struktur ya, kemudian bahan, kemudian alur ya. Ini semua bisa menjadi potensi ya ketika bangunan itu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di dalam Permenkes. Nah, ini menjadi sebuah potensi utama. Bahkan bangunan ini merupakan prasyarat bahwa sebuah proses penyediaan makanan itu yang safety. Jadi tanpa ada sebuah GMP atau syarat bangunan yang memadai, ya tentu kita agak berat begitu ya, agak berat untuk mencapai sebuah proses penyediaan makanan yang safety. Jadi ibu bapak, saya mengamanatkan ibu dan bapak kalau suatu saat rumah sakit atau puskesmas dengan perawatan itu mau ada proses renovasi, kemudian salah satunya adalah dapurnya, punten ya ibu dan bapak untuk senantiasa diperhatikan supaya memenuhi sebuah standar minimal saja begitu ya, agar betul-betul memenuhi sebuah standar. Nah, selanjutnya mungkin peralatan, utilitas, dan kondisi proses yang tidak sempurna. Ini menjadi potensi juga datangnya sebuah risiko bahaya. Nah, Ibu dan Bapak, saya dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan ini ya, jurnal terkait dengan outbreak yang melibatkan food handler ya, penjama makanan. Ini disebutnya dengan top 10 food handling practice that cause food poisoning. Jadi ada 10 penyebab yang terkait dengan handling error ya, karena praktek-praktek yang tidak sesuai yang bisa menimbulkan keracunan. Kalau kita lihat nomor 1, ternyata ibu dan bapak adanya sebuah improper cooling begitu ya, itu hampir menempati 30% ya. Improper cooling itu kaitannya dengan bagaimana sebuah proses penyimpanan yang tidak sesuai dengan standar yang direkomendasikan ya, standar suhunya. Misalnya begini, ada sebuah proses makanan yang sebetulnya dia masih lama untuk digunakan, disimpan pada suhu yang tidak sesuai rekomendasi, akhirnya menimbulkan sebuah pertumbuhan bakteri yang bersifat patogen ya. Kemudian itu tersajikan kepada konsumen atau pasien. Kalau itu termakan, maka bisa kita lihat reaksi yang bisa ditimbulkan, bisa menimbulkan sebuah tanda-tanda bahwa dia itu nanti akan mengalami sebuah proses keracunan seperti mual, muntah, diare, dan seterusnya. Contoh-contoh yang tadi slide saya sampaikan itu, saya bisa meyakini poin 1 ini yang menyebabkan bahwa keracunan massal. Ibu dan Bapak, memang ada beberapa jenis bahan makanan yang kategori perishable food. Jadi makanan-makanan yang mudah rusak
karena dia memiliki kadar protein tinggi, kadar lemak tinggi, disimpan pada suhu yang tidak sesuai rekomendasi, itu yang bisa menimbulkan percepatan tubuhnya mikrobia yang bersifat patogen. Nah, itu kalau terjadi, maka akan bisa menimbulkan resiko terjadinya outbreak, ya, atau keracunan massal gitu ya. Seperti di rumah sakit itu tidak boleh terjadi, ya, atau di fasilitas puskesmas dengan perawatan itu tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, ibu dan bapak menjadi concern pada saat penyediaan makanan, di mana makanan itu akan disimpan lama. Kita memiliki sebuah proses penyimpanan yang betul-betul memenuhi sebuah rekomendasi sebagaimana diatur di dalam sebuah regulasi, ya. Ini ternyata dari hasil penelitian itu 30%-nya diakibatkan oleh itu, begitu ya. Nah, yang lainnya misalnya pada saat proses persiapan, ya, persiapannya mungkin tidak sempurna, ya. Kemudian persiapannya terjadi kontaminasi dari alat-alat, kontaminasi dari bahan-bahan, kemudian dan sebagainya, ya. Kemudian nih, ibu dan bapak, poin 3. Jadi food handler yang terinfeksi. Jadi pegawai-pegawai yang punya penyakit-penyakit bawaan yang bisa menimbulkan penularan, rantai penularan terhadap makanan, ya harus diwaspadai. Nanti kita bahas lebih lanjut, ya, persyaratan dari pegawai tadi, ya. Kata kuncinya, kita tidak boleh mempekerjakan pegawai yang sedang sakit, intinya begitu, ya, sehingga perlu ada sebuah screening, ya, screening yang memastikan bahwa food handler itu tidak sakit. Nah, kalau dia dipaksakan, nah ini hasilnya ternyata 13%, ya, outbreak itu terjadi dari orang atau food handler yang sedang sakit kemudian dipekerjakan, ya. Yang lanjutannya tentang proses menghangatkan kembali, ya, di dalam sebuah alat penghangat yang mungkin tidak adekuat, begitu ya. Kemudian apalagi nih, saya lewatin aja. Nah, ibu dan bapak, ternyata ada juga unsafe source. Jadi sumber-sumber bahan makan yang kita datangkan juga menjadi faktor yang bisa menimbulkan keracunan, ya. Kemudian use of leftover, jadi menggunakan, hati-hati penggunaan bahan-bahan yang tidak terdistribusikan habis kemudian disimpan lagi dan sebagainya juga itu menjadi hati-hati, ya. Kemudian cross kontaminasi, ya, cross kontaminasi itu bisa berasal dari alat, bisa berasal dari orang ke bahan, bisa berasal dari lingkungan yang tidak safety, ya. Dan yang ke-10, inadequate cooking, ya, artinya tidak mencapai pada misalnya titik didih kalau memang itu harus dipanaskan sampai 100 derajat Celcius. Nah, ini ibu dan bapak, saya sangat senang sebetulnya dengan jurnal ini, meskipun sudah lama begitu jurnal ini, yang menunjukkan bahwa hati-hati dengan kita merekrut seorang pegawai. Ibu dan bapak, saya juga sering main ke puskesmas saya dengan perawatan, mungkin menyediakan makanan 10 atau 15 porsi. Kemudian kalau kita lihat, ya, tenaga pemasaknya, cooknya itu kalau menurut saya ala kadarnya, begitu ya. Ibu bapak mohon maaf, misalnya, ya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang notabene kita sendiri meragukan dari aspek jangankan masalah kompetensi, ya, masalah misalnya personal hygiene-nya saja, misalnya kita juga kadang kita kurang memperhatikan. Nah, ibu bapak, saya sangat pesankan, ya, supaya performan dari food handler ini betul-betul diperhatikan, ya. Paling tidak tampilan dari kesehatannya, begitu ya, itu bisa menunjukkan sebuah kondisi yang prima, begitu ya. Jangan menganggap waduh sepele gitu, enteng, udahlah, tenaga masaknya juga ngasal, begitu. Nah, ternyata ibu bapak kalau lihat jurnal ini sangat miris, ya, sangat miris. Nah, kalau misalnya nanti terjadi sebuah kasus outbreak, tentu ini tanggung jawab siapa, begitu ya.
Kalau terjadi sebuah proses keracunan, ini tanggung jawab siapa? Begitu ya, tentu nanti ada sebuah proses penelusuran. Ibu dan Bapak, kalau di Rumah Sakit Hasan Sadikin, kalau bicara tentang outbreak itu memang bisa panjang. Artinya begini Ibu Bapak, nggak apa-apa saya cerita supaya kita punya sebuah pemahaman yang utuh ya terhadap keamanan makanan. Jadi kalau misalnya terjadi sebuah keracunan makanan, misalnya dilaporkan eh, oleh siapapun ya tenaga kesehatan, misalnya dirawat inap, ternyata pasien itu mengalami sebuah tanda-tanda keracunan makanan. Nah itu ternyata ada SPO Ibu Bapak ya, pelaporan keracunan makanan itu. Ketika ada, maka kalau di kami itu ada call center ya tentang bahaya ya 3210 nah biasanya. Nah terkait dengan apa? Misalnya terkait dengan keracunan makanan. Nah itu sudah otomatis nanti dari pihak sentral call tadi maka akan mendeliver ke instalasi gizi. Kemudian nanti ditangkap oleh tim keamanan makanan ya untuk merecall bahan makanan yang tadi dilaporkan menyebabkan keracunan. Nah, setelah misalnya di-recall, ditarik kembali makanan-makanan itu, maka makanan itu kita harus cek. Sebelumnya itu didistribusikan terhadap berapa porsi pasien misalnya ya, misalnya terhadap 100 pasien. Nah, dari 100 pasien itu yang termakan sudah berapa banyak? Oh, ternyata yang termakan ada 50 orang. Oke, berarti 50-nya tertarik dan 50-nya termakan. Nah, dari 50 yang termakan itu kira-kira yang 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 menimbulkan adanya tanda-tanda keracunan itu berapa banyak ya. Nah, kemudian dicatat identitasnya di ruang mana saja, siapa namanya dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian lihat reaksi atau dampak selanjutnya, apakah menimbulkan sebuah fatalitas, ya, menimbulkan sebuah kegawat daruratan dan sebagainya. Nah, maka kalau ada itu terjadi kegawat daruratan, maka biasanya tim medis turun, ya, untuk kasih masalah kedaruratannya tadi. Apakah dibawa ke IGD? Oh tidak, karena sudah di rumah sakit, maka dilakukan sebuah tindakan kegawat daruratan di ruang gawat inap berdiri begitu ya. Nah, prosedur itu Ibu dan Bapak kita sudah memiliki. Ya mungkin di puskesmas pun juga barangkali ke depan perlu dipikirkan. Kalau misal terjadi sebuah kondisi kegawat daruratan, ya kejadian yang tidak diharapkan terjadi, ya itu mau gimana caranya begitu ya, supaya kegawat daruratannya bisa segera teratasi gitu ya. Nah, ini Ibu dan Bapak menjadi penting artinya dalam konteks bagaimana kesiapsiagaan tenaga gizi, khususnya tenaga kesehatan umumnya yang bekerja di fasilitas pelayanan seperti rumah sakit dan puskesmas perawatan, itu sigap menghadapi kondisi-kondisi yang seperti tadi ya, situasi yang kegawat daruratan. Jangan sampai nanti kita bingung begitu ya dengan hal-hal semacam tadi ya. Nah, itu saya kira Ibu dan Bapak sebuah proses bagaimana pentingnya food handler, ya, penjama makanan, tenaga pemasak lah khususnya dalam upaya meminimalkan adanya risiko outbreak begitu. Apakah di Hasan Sadikin pernah terjadi kejadian yang tidak diharapkan? Pernah Ibu Bapak. Hasan Sadikin itu juga pernah kejadian yang tidak diharapkan. Nah, yang saya cerita tadi terkait dengan adanya pelaporan keracunan itu sebenarnya terjadi di Hasan Sadikin, ya. Tetapi itu terjadi pada pasien-pasien makanan lunak di mana dia mendapatkan makanan susu gelas. Ternyata susu gelas yang disajikan itu sudah mengalami kalau kadaluarsa sih belum, tetapi sudah jelek karena waktu itu tempat penyimpanannya mengalami kerusakan di malam hari. Pada saat paginya ternyata ada pencemaran, yaitu tadi nomor 1 ya, improper cooling. Begitu rusak maka terjadi pencemaran dan itu ternyata menimbulkan kerusakan pada susu tadi sehingga susu tadi sempat terminum ya. Tapi untungnya
bentuknya setelah didata tidak menimbulkan diare, muntah-muntah, dan juga tidak menimbulkan mencret begitu, sehingga kita dinyatakan waktu itu aman setelah 3 hari tidak ada tanda-tanda itu semua ya, masa inkubasinya sudah lewat. Jadi kita alhamdulillah pada kondisi itu aman. Tetapi pelaporannya tetap kita sampaikan sebagai, kalau kita di apa namanya, di indikator mutu itu ada yang disebut dengan KNC ya, kejadian nyaris cedera, atau KTD, kejadian yang tidak kejadian yang tidak diharapkan. Nah, hal-hal semacam itu ternyata ibu dan bapak bisa terjadi ya di fasilitas pelayanan seperti rumah sakit saja bisa terjadi. Ya mudah-mudahan di puskesmas perawatan pun juga, di puskesmas ibu dan bapak ya di Garut jangan sampai juga itu terjadi. Oleh karena itu kita sama-sama bagaimana kita memikirkan ini semua ya dari berbagai aspek, termasuk aspek pengolah makanan. Nah sekarang ibu dan bapak, pertanyaannya bagaimana dengan makanan di puskesmas ya? Mungkin di antara ibu dan bapak sudah ada yang melakukan sebuah proses penyediaan makanan untuk pasiennya. Apakah, pertanyaannya nih, apakah makanan yang diberikan itu sudah aman atau tidak? Nah ini ibu dan bapak untuk dijawab ya, tetapi ini sebagai sebuah bahan apa namanya, bahan introspeksi ya, bahan evaluasi bersama. Apakah sejauh ini makanan yang disajikan itu memang tidak membahayakan nggak untuk pasien-pasien kita begitu. Nah tentu ibu dan bapak ya punya jawabannya masing-masing tentunya ya. Oh misalnya ada yang menjawab, oh insya Allah makanan yang diberikan di puskesmas kami itu insya Allah aman lah. Aduh iya ya, kok mulai sekarang saya berniat untuk memperbaiki. Nah alhamdulillah aja sudah bagus ya, daripada tidak punya niat sama sekali begitu ya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, saya suka candanya, minimal ada niat dulu aja ya. Tentang pelaksanaan ya minimal ada niat dulu, pasti ada pelaksanaan. Kalau tidak ada niat jangan harap ada pelaksanaan. Nah jadi Bapak, kalau pertanyaan ini memang menggelitik ya. Jadi kalau ini ilustrasi makanan rumah sakit Hasan Sadikin seperti ini ya, kira-kira dilihat dari visual saja rasanya ini aman ya Ibu dan Bapak, rasanya aman karena kelihatan nih dari sisi aspek tampilan saja begitu ya. Beda ketika misalnya tampilan ini tidak memenuhi sebuah standar eye catching begitu ya, tidak sedap dipandang dan sebagainya. Nanti ke dan bapak bisa dipotret juga ya makanan-makanan di puskesmasnya. Foto aja ibu dan bapak, plak begitu ya, before after. Nah setelah ibu dan bapak mungkin nanti ada sentuhan perbaikan, dipoto lagi before after. Oh ini sebelumnya, ini setelahnya. Coba dibandingkan begitu ya. Nah ini sebuah tanda-tanda. Nah ibu dan bapak, sebetulnya kita tidak sulit-sulit ya untuk menilai sebuah proses makanan apakah aman atau tidak ya. Kalau sebagai tenaga gizi ya ibu dan bapak, mohon maaf bagi yang bukan tenaga gizi ya, kita memiliki sebuah keilmuan ya, kita selalu melakukan sebuah uji cita rasa dengan menggunakan sensor organoleptik ya. Panca indera kita ini Allah sudah memberikan sebuah panca indera kita ya. Ada penciuman ya, ada rasa ya, ada apa namanya, tangan kita nih, kulit juga bisa merasakan ya, ada mata kita yang bisa menunjukkan sebuah visualisasi bahwa makanan itu aman apa tidak ya. Nah ketika kita melihat sebuah proses makanan seperti ini, maka kita pastikan dari mata bisa menunjukkan sebuah tanda-tanda bahwa ini sudah tercemar atau belum ya. Kalau misalnya kita melihat sebuah sajian makanan, misalnya tempe yang udah tercemar, kan pasti akan ketahuan ya. Kemudian kalau kita cek ya, misal kita sentuh apakah berlendir apa tidak begitu ya. Kalau kita cicipin, nah ada aroma atau ada rasa yang memang sudah tercemar dan sebagainya begitu. Jadi ibu dan bapak, sebetulnya kita sangat apa namanya, mudah mendeteksi sebuah makanan itu apakah sudah
aman apa tidak. Jadi gunakan aja sensor organoleptik kita ya, sensor panca indera kita. Nah, itu kalau di rumah sakit Hasan Sadikin memang setiap makanan yang disajikan itu harus dilakukan sebuah sensor organoleptik ya, dicek. Nah, biasanya dilakukan tidak harus tenaga ahli gizi ya, tenaga pemasak juga bisa. Tetapi ini harus ada sampel. Kalau dikira ada sampel ya yang disimpan kurang lebih 1 kali 24 jam. Disimpan pada suhu yang sesuai untuk melihat kalau terjadi sebuah proses keracunan, maka kita punya sampel yang bisa diuji cobakan di laboratorium. Ya kira-kira apakah dari faktor-faktor makanannya yang menimbulkan keracunan, misalnya sudah ada tumbuh kuman, bakteri, patogen dan sebagainya, atau dari unsur-unsur lain yang bisa menimbulkan bahaya begitu ya. Nah, jadi pertanyaan itu monggo Ibu dan Bapak dijawab masing-masing ya. Saya pikir Ibu dan Bapak mungkin nanti satu saat gitu ya, kalau yang belum pernah melihat secara organoleptik ya makanan puskesmasnya, nah mulai sekarang berniat untuk melihat. Jangan-jangan selama ini misalnya kita tidak pernah melakukan sebuah organoleptik yang justru ini menjadi potensi menimbulkan bahaya ya. Jadi Ibu dan Bapak. Nah, baik. Nah, sekarang Ibu Bapak ya, yang dikatakan makanan aman itu makanan seperti apa ya. Nah, makanan aman itu ternyata Ibu Bapak makanan yang aman dari satu ya kontaminasi adanya mikrobia ya. Ini jangan sampai mikrobia atau bakteri atau virus atau apapun namanya itu bisa mengkontaminasi makanan ya, yang bisa menimbulkan resiko bahaya. Nah, kontaminasi mikrobia ini yang sering terjadi memang pada berbagai macam proses pengolahan makanan dan bisa menimbulkan yang namanya outbreak ya, atau keracunan ya. Kemudian mikotoksin pun juga seringkali terjadi ya, mungkin pada konteks di mana beberapa bahan makanan mengandung bahan-bahan yang bisa bersifat toksik ya, apakah berasal dari sumber bahan pangan yang memang bisa menimbulkan toksik, itu juga yang tidak mati misalnya dengan sebuah proses pemasakan dan sebagainya hingga dia terbawa begitu, ini berbahaya juga ya. Kemudian penggunaan food additive yang tidak sesuai dengan rekomendasi ya. Nah, ini salah penggunaan tentu bisa menimbulkan sebuah masalah ya. Misalnya ada penggunaan bahan-bahan yang memang di dalam rekomendasinya melampaui gitu ya. Itu tentu akan berakibat buruk. Kemudian kontaminasi dari apalagi nih, dari lingkungan. Nah, ini lingkungan juga menjadi penting ya Ibu dan Bapak, bagaimana lingkungan dapur pengolahan itu betul-betul bersih ya. Kalau di kita itu surveyor akreditasi bilangnya kalau dapur itu harus steril. Waduh, saya kaget dibilang begitu ya. Karena standar steril dengan standar bersih itu berbeda, Ibu Bapak ya. Kalau standar steril itu berarti area itu murni 100% bebas dari berbagai kuman-kuman yang mungkin mencemari. Kalau itu bisa, wah jauh lebih bagus. Ya. Saya nggak yakin ASIU juga bisa sesteril yang dipersyaratkan. Saya waktu itu minta aja, katanya. Terus dia bilang begini, ya kalian itu kalau bikin sebuah standar itu harus tinggi dong katanya. Jangan di middle, apalagi rendah. Udah steril aja. Apes-apes yang nggak steril ya bersih, kata begitu. Ya sudah, kalau udah seperti itu saya bilang, oh baik Pak. Yang penting
kita sudah berupaya untuk menerapkan lingkungan itu betul-betul steril, saya bilang gitu ya. Kalaupun nanti hasilnya tidak steril, melesetnya ya bersih begitu ya. Kemudian residu dari penggunaan bahan-bahan kimia ya, biasanya itu di pertanian. Nah ini juga ibu bapak hati-hati pada saat proses pengambilan bahan baku ya. Misalnya apa ya, bahan kimia yang suka ya sayuran mungkin ya, buah-buahan, ternyata harus selalu dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan adanya kemungkinan residu ya dari penggunaan bahan-bahan kimia. Kemudian obat-obatan ya, misalnya pada penggunaan apa namanya, bisa saja kan sekarang teknologi-teknologi pertanian ya, baik pada tumbuh-tumbuhan maupun juga hewani yang sengaja menggunakan obat-obat yang suatu saat mungkin mengalami sebuah residu, itu juga bisa menimbulkan ya. Kemudian modifikasi gen, yang ini agak sulit memang ya, tetapi mungkin di luar negeri ya, modifikasi gen dalam upaya misalnya membesarkan ternak begitu, ini ternyata juga kalau modifikasi gennya tidak benar bisa mengakibatkan sebuah masalah. Kemudian adulteration itu pemalsuan, saya tidak paham nih apanya yang dipalsukan ya, apakah dulu beras yang terbuat dari plastik itu adalah beras palsu, ya Allah alamnya. Yang pasti bahwa pemalsuan pada bahan pangan juga menjadi faktor yang tidak aman ya. Dikatakan aman apabila makanan itu bebas dari unsur ini semua ya. Nah, ibu dan bapak, kalau kita melihat pada sebuah regulasi ya, bahwa terminologi food safety itu ternyata upaya yang diperlukan untuk mencegah makanan dan pangan itu bebas dari cemaran biologi, kimia, fisik ya, dan benda-benda lainnya yang bisa mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Ya, sehingga ada sebuah jaminan ya bahwa pangan atau makanan itu tidak akan menyebabkan resiko terhadap konsumen ya bila makanan itu dimakan. Nah, jadi ibu bapak, kata kuncinya memang aman dari biologi, kimia dan fisik ya, yang atau benda-benda lain yang bisa mengganggu dan membahayakan terhadap kesehatan manusia apabila itu memang dikonsumsi. Nah ini ibu bapak ya, bila makanan puskesmas atau rumah sakit diberikan kepada pasien, ketika kita mampu menerapkan higien sanitasi ya, apabila dimakan itu tentu pasien tidak dirugikan ya, kira-kira sistemnya begitu. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan higien dan sanitasi makanan ya, agar pasien-pasien itu tidak dirugikan ya ketika mengkonsumsi makanan. Nah, kalau saya, ibu dan bapak selalu menyampaikan bahwa bukan hanya aman dari sisi gizi, tetapi juga harus aman dari sisi higien dan sanitasi, sehingga sebuah sistem keamanan makanan itu bisa membebaskan makanan kita itu untuk meminimalkan ya risiko bahaya kimia, biologi dan fisik. Nah, jadi sistem keamanan itu dibangun dengan menerapkan prinsip-prinsip higien dan sanitasi. Ya, ini ada di dalam regulasi 1096 ya, tahun 2011 ya. Bahkan sekarang ada yang terbaru juga ya, tentang kesehatan lingkungan rumah sakit. Di situ juga bicara tentang higien sanitasi ya. Di dalam PGRS ya tahun 2013 juga bicara tentang higien dan sanitasi ya. Di dalam higien sanitasi jasa boga juga ada. Jadi sebetulnya banyak regulasi yang bisa kita baca bersama ya, untuk memastikan atau meminimalkan bahwa makanan itu bisa aman begitu ya. Nah, ibu dan bapak, coba kita lihat ya, higien sanitasi makanan itu ternyata pencemaran itu bisa berasal dari sumber fisik, kimia dan mikrobiologi. Nah, kalau kita melakukan sebuah
sebuah upaya, ya maka amanah makanan itu pasti bebas dari pencemaran, ya, dan ini tidak menimbulkan bahaya. Tapi kalau upaya tidak dilakukan, ya, maka makanan itu bisa menimbulkan yang namanya foodborne illness, ya, atau foodborne disease yang tadi sudah kita sampaikan, ya, bersama-sama bagaimana bahaya itu bisa muncul ketika kita tidak menerapkan upaya higien dan sanitasi makanan. Apalagi ibu dan bapak, ya, kalau ibu dan bapak baca tentang standar internasional, ya, International Standard of Organization itu ISO 22000, ya, include di dalamnya 2005 itu include tentang hazard analysis critical control point. Di situ sudah sangat jelas bagaimana hazard itu bisa meminimalkan resiko cemaran dari 3 aspek ini, ya, fisik, kimia, mikrobiologi. Nah, mungkin ibu dan bapak dibuka-buka lagi, ya, bagaimana hazard itu bisa dilaksanakan di dalam sebuah proses penyediaan makanan untuk konsumen, apalagi untuk pasien, begitu, ya. Bisa dilaksanakan resep by resep atau dilaksanakan secara holistik, ya, atau secara massal, gitu, ya. Dari misalnya untuk 50 porsi, ya, kita lakukan secara massal 50 porsi juga bisa hazard melakukan itu. Atau masakan per masakan pun juga nggak jadi masalah, ya. Mana yang paling mampu laksana. Nah, ini tanggung jawab siapa, ya, ibu dan bapak? Ya, tanggung jawab kita semua, ya, sebagai tenaga pengelola. Ya, kalau di puskesmas, ya, berarti kan tanggung jawab pengelola puskesmas, ya. Kepala puskesmas memiliki kewajiban, ya, dan bertanggung jawab, ya, terhadap kegiatan ini, ya, agar agar proses penyediaan makanan ini bisa dilaksanakan meminimalkan adanya resiko kontaminasi, gitu, ya. Oke, kemudian upaya pengendalian resiko bahaya, ya, upaya pengendalian resiko bahaya ini bisa dilaksanakan dalam berbagai aspek, ya, ibu dan bapak. Tadi saya sudah sempat disampaikan tentang infrastruktur, ini berarti GMP, kemudian ada alur pengelolaan makanan, kemudian ada pemeriksaan makanan, test control, sama personal hygiene, ya. Nah, ibu bapak, saya izin masih ada waktu 15 menit lagi, tapi nanti ibu dan bapak kalau ada pertanyaan silakan aja, ya. Tapi saya selesaikan dulu materinya, ya, Bu Hani, ya. Betul, Pak. Teman-teman juga sudah berproses via room chat, Pak, untuk pertanyaannya. Oh iya, ya, saya belum ngecek situ, ya. Oke, nanti bisa dibacakan, Bu Hani, ya, pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan dulu sebentar, ya. Nah, infrastruktur itu, ya, memang menjadi syarat utama ibu dan bapak harus cek lokasi konstruksi lantai, dinding, dan sebagainya yang meminimalkan adanya risiko kontaminasi. Nah, ibu dan bapak, memang ini adalah sebuah kondisi mutu lingkungan pengolahan makanan. Ini harus diikuti, ya, ibu dan bapak, karena kondisi baku mutu lingkungan ini merupakan kondisi yang memang harus dipenuhi untuk meminimalkan tumbuhnya mikrobia. Nah, peralatan yang digunakan prinsipnya tidak boleh ada alat-alat yang mudah retak, mudah cacat, harus utuh, harus food grade, ya, dan ini dimungkinkan kalau bisa sih berbahan stainless, gitu, ya, berbahan stainless. Oke. Nah, kalau di area lingkungan pengolahan, sebaiknya ibu dan bapak, area pengolahan itu area yang tidak boleh sembarang orang masuk. Jadi harus menggunakan APD lengkap ketika masuk ke zona pengolahan. Nah, ini jangan sampai nanti orang sembarang dari luar masuk begitu saja ke area pengolahannya. Mohon ibu bapak, meskipun memang kecil lingkupnya, tapi di dapur puskesmas itu saya pesankan betul-betul
tidak sembarangan orang masuk ya, orang-orang tertentu aja yang punya kepentingan dan menggunakan APD gitu ya. Nah ini saya kira kalau alur pengolahan, saya kira Ibu dan Bapak udah tahu, kemarin sudah di refresh. Jadi kata kuncinya di penerimaan bagaimana spek itu dipenuhi. Nah Ibu dan Bapak tolong buat deskripsi spek yang bisa menjelaskan tentang food safety ya, jangan sampai nanti spek kita tidak memperhatikan food safety. Nah ini banyak hal ya, deskripsi food safety ya. Saya kira yang paling penting bagaimana bahan itu didapatkan dari bahan-bahan resmi ya, bukan bahan-bahan yang tidak resmi. Kemudian ada jenis bahan-bahan kalengan, itu juga tidak boleh kadaluarsa dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini Ibu dan Bapak, saya kira standar suhu tinggal Ibu dan Bapak baca saja suhu penyimpanan seperti apa yang bisa menghindari adanya keracunannya atau tumbuhnya bakteri. Ini contoh pemantauan suhunya. Jadi alat itu Ibu dan Bapak harus dikontrol ya, jangan sampai suhunya drop. Nah yang tidak boleh lupa juga, meskipun misalnya penyimpanannya sedikit, tetapi proses FIFO-LIFO-nya juga harus berjalan. Pak Ide saya kira ini sudah menyampaikan ya. Jadi jangan sampai ada bahan yang kadaluarsa kemudian kita olah. Nah ini saya kira dicek saja. Nah ini Ibu dan Bapak, mungkin di puskesmas satu pisau digunakan untuk berbagai macam bahan makanan. Nah mulai sekarang Ibu dan Bapak siapkan jenis peralatan yang terpisah ya. Misalnya unsur untuk unggas tersendiri, untuk daging sapi tersendiri ya, untuk seafood tersendiri. Karena ini jurnalnya menunjukkan adanya cross kontaminasi bakteri ya. Ini jangan juga pelabelan terkait dengan bahan makanan yang disimpan, disiapkan. Nah ini contoh label, saya kira Bu Ani tadi sudah menyampaikan ya. Nah standar suhu ya harus titik kritis ya. CCP juga harus dipenuhi, jangan sampai inadequate cookingnya itu terjadi ya, sehingga menimbulkan bahaya. Ini contoh monitoring. Nah semua bahan makanan sewaktu-waktu mungkin Ibu dan Bapak dalam sebulan sekali, 3 bulan sekali coba periksakan ya, periksakan hasil masakannya apakah ada bakteri atau tidak ya. Nah ini saya kira hasil pemeriksaan bakteri. Ini saya kira penyajian makanan. Iya, baik. Ini pelabelan. Nah ini saya kira Ibu dan Bapak higien sanitasi prinsipnya ya, saya semua pegawai wajib menggunakan APD. Apakah APD-nya lengkap? Ya, saya katakan. Sebagai food handler harus lengkap menggunakan APD ya. Nah, karena ternyata sumber kontaminasi itu bisa dari sini Ibu dan Bapak. Ya, bisa dari rambut, bisa dari mulut, janggut, muka, tangan yang kotor, pakaian kotor, alas kaki gitu. Jadi kita harus gunakan alat khusus ya, APD, dari baju kerja sampai alat pelindungnya ya. Nah, ternyata praktek yang tidak dibenarkan ya ini, menggaruk kulit kepala, menyentuh rambut selama proses pemasakan ya, sampai meludah di area pekerjaan. Saya kira ini Ibu dan Bapak dibaca. Cara menjaga kebersihan diri ya, ini tolong diperhatikan juga ya, harus selalu mandi ya setiap saat. Kemudian nah ini tidak mempekerjakan penjama makan yang sakit ya, kalau bisa 1 tahun sekali lah diperiksakan tes kesehatannya. Saya kira puskesmas punya dana untuk itu ya, untuk para penjamah kita tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah ini saya kira ya penggunaan APD tadi. Saya kira tidak perlu lagi menggunakan aksesoris yang tidak perlu. Cincin kita tanggalkan dulu, jam tangan kita tanggalkan dulu ya, batu akik dan sebagainya. Nah ini harus ditanggalkan. Oke, prosedur hand hygiene saya kira Ibu dan Bapak harus dilatih ya, semua tenaga pengolah ya, termasuk kita dalam melakukan sebuah hand hygiene ya, dengan 6 langkah WHO ya. Saya kira kita harus membiasakan diri dan kita harus terampil melakukan sebuah hand hygiene. Ya momennya kapan? Silakan aja tentukan sama Ibu dan Bapak. Yang pasti sebelum menjamah makanan, memegang peralatan makan, keluar dari WC, meracik bahan mentah dan seterusnya yang kira-kira momen-momen itu penting untuk meminimalkan adanya kontaminasi ya. Jangan sampai menggunakan kuku palsu ya, kutek juga ya, tidak boleh. Kalau ada luka tolong dibalut ya supaya tertutup lukanya. Kalau perlu
ada rambu-rambu larangan tertentu ya di area pengolahan makanan. Nah, peralatan pun juga saya kira tadi sudah kita bicarakan bersama. Gunakan air. Nah, Ibu dan Bapak, standar air sebetulnya untuk proses pencucian bahan dan pengolahan harus standar air minum, bukan standar air bersih. Tapi kalau untuk ngepel sih boleh air bersih ya. Tetapi kalau mencuci bahan sama mengolah makanan harus air minum ya. Tapi kalau untuk mencuci alat masih bisa air bersih. Nah, ini pest control Ibu dan Bapak lakukan secara rutin, kalau bisa setiap hari. Ya, karena hewan-hewan semacam ini sangat senang di area pengolahan makanan. Nah, untuk keselamatan kerja Ibu dan Bapak, area pengolahan makanan itu resikonya memang kebakaran ya. Terapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dari sejak penerimaan sampai dengan penyajian. Harus ada yang namanya alat pemadam api ya. Nah, kita lakukan sebuah latihan, jangan sampai nanti ada kebakaran kita malah lari ya. Oke, ada kesimpulan ya, upaya keamanan makanan dilaksanakan dengan penerapan higien dan sanitasi makanan. Kemudian higien sanitasi makanan dilaksanakan melalui sebuah proses penerapan prinsip-prinsip pengendalian lingkungan kerja ya, dan sanitasi lingkungan. Nah, untuk menghindari risiko terjadinya kecelakaan akibat kerja, kita terapkan prosedur keselamatan kerja pegawai. Baik itu